Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 4B. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Ya, nanti kalian juga persiapkan buku tulis kalian untuk menjawab ya atau mengisi ya soal latihan pada kolom deskripsi. Nah, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara N.G. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita yang akan dan sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Yang pertama, penulis cerita itu berperan sebagai untuk melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak agar senang membaca, dan yang ketiga yaitu membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Ya, dari ketiga ini ya bermuara itu pada terkait dengan memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya ya yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu ya upaya dari penulis cerita. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Ini peran lain seorang penulis cerita anak adalah memicu anak untuk berimajinasi, membangun semangat anak, mendidik anak aktif dan kreatif, dan memudahkan anak untuk fokus. Manfaat membaca buku cerita anak adalah dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, melatih daya ingat, mengenal hal-hal baru, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Manfaat baca untukmu yaitu dengan membaca kita mendapatkan ilmu, menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Ini adalah salah satu ya peran lain seorang penulis cerita anak-anak ya supaya anak gemar membaca, terus bisa berimajinasi, terus berpikir kreatif serta aktif, termasuk melatih anak agar anak ya tetap fokus dalam membaca. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, ini sekarang saatnya untukmu mulai membuat puisi tentang cita-cita. Oleh karena itu kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana ya berikut ini. Yang pertama yaitu kamu bayangkan cita-citamu itu ingin seperti apa. Terus yang kedua, kamu buatlah beberapa kata kunci ya, kata kuncinya itu apa. Terus yang ketiga, kamu merangkai gagasan-gagasan tersebut, dirangkai ya. Kemudian setelah itu ya kamu harus memilah dan memilih kata-kata yang memiliki rima ya. Ini salah satu contoh dari puisi tentang guruku. Oh guruku, kau sangat baik mengajari kami. Dengan ikhlas ilmu kau limpahkan,
Kau begitu sabar untuk membimbing dan mengajari kami. Oh guruku, jasamu takkan kulupakan. Terima kasih guruku. Hanya kata itulah yang mampu saya ucapkan. Wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Makna puisi tersebut ialah guru adalah orang yang berjasa besar dalam mimpi hidup kita, sehingga kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun gerakan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu dengan daerah lainnya adalah makanan khas daerahnya. Nah, di sini ada gambar contoh, yaitu ada pecel, ada soto, ada papeda, ada bika Ambon. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah ini ya menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Manakah khas daerah? Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, ini ada contoh ya, makanan khas Nusantara, mie Aceh yang berasal dari Aceh. Keunikan mie Aceh adalah bahan tambahan yang digunakan yaitu daging sapi, daging kambing, atau masakan laut. Pada umumnya masakan mie yang ada di Indonesia banyak menggunakan daging ayam sebagai bahan tambahan dalam penyajian mie-nya. Selain itu, kuah yang digunakan adalah kuah sejenis kari yang kental. Nah, terus yang kedua ada kerak telur dari Betawi. Keunikan dari kerak telur ya, dimasak tanpa menggunakan minyak goreng. Kerak telur dimasak di atas bara api di dalam tungku. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Manfaat mengetahui bahasa daerah adalah ya, ketika kita berada di daerah itu, kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik dan benar, sehingga kita paham apa yang dimaksud atau yang diinginkan. Manfaat mengetahui makanan khas adalah kita bisa merasakan atau mengetahui khas makanan daerah-daerah tersebut. Ya, itulah pembelajaran pada hari ini. Ya, Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.